Baik, kita lanjutkan ya kajiannya. Kita lanjutkan kajiannya adalah untuk menjawab pertanyaan mendasar tadi dari setelah kita kaji tadi isi dari laporan keuangan di mana ada tanggung jawab manajemen, ada tanggung jawab auditor. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi perbedaan mendasar antara tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan. Ya, tadi Sakila sudah membacakan tadi ya tanggung jawab manajemen tadi apa saja Sakila? Tanggung jawab manajemen itu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Ya, baik. Nah, tadi Vini juga sudah menambahkan tadi Vin apa perbedaan mendasar tadi antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor? Tanggung jawab manajemen itu dia tanggung jawabnya menyusun laporan keuangan secara lengkap dan benar. Kalau tanggung jawab auditor itu memverifikasi laporan keuangan tersebut. Oke. Nah, sebenarnya dua hal tadi sudah cukup lengkap, tetapi untuk mengingatkan kita, untuk memudahkan kita untuk mengingatnya dan memahami makna. Jadi yang paling penting kalau dalam taksonomi Bloom itu ada tingkatannya itu memorize pertama ya, remember. Kemudian berikutnya adalah understand ya. Jadi pemahaman. Meskipun nanti ada tingkatan berikutnya bisa verifikasi ataupun creating gitu ya. Nah, tapi tahapan ini kita coba me-understanding, memahami ya. Nah, tadi coba kita lihat dari slide berikut. Nah, ini yang menjadi gambaran ya, perbedaan mendasar antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Nah, lihat di sini gambar ini ya. Alur proses akuntansi. Tentu berhubungan dengan keuangan dan berhubungan dengan pajak. Kalau kita lihat laporan keuangan itu isinya bukan hanya tentang akuntansi, tapi tentang arus kas. Arus kas itu kan bicara tentang keuangan ya, uang masuk uang keluar. Kemudian juga ada aspek perpajakan, ya kan? Berapa beban pajak, berapa pajak lebih bayar, berapa koreksi fiskal, koreksi pajak, gitu kan ya. Nah, inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Ya. Nah, hal inilah yang disebut tadi dijelaskan oleh tadi Vini dan Sakila bahwa ini menjadi tanggung jawabnya manajemen atau direksi. Jadi input, proses, output. Inputnya apa? Sebagaimana sering saya katakan bahwa untuk memahami proses ini semuanya, coba pahami dari akhir. Berawal dari akhir, berakhir dari awal. Ya. Jadi apa output dari proses akuntansi tadi? Laporan keuangan. Tadi kita sudah mengenal neraca, kemudian laba rugi, ya, kemudian arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK. Ini output dari proses akuntansi, ya. Sebentar ini saya mengganggu, ya. Nah, kemudian outputnya dihasilkan dari mana? Dari proses. Prosesnya menjurnal, bikin buku besar, jurnal koreksi, jurnal penutup. Nah, di kelas akuntansi Anda sudah belajar kan seharusnya bagaimana menjurnal, mendebit kredit. Nah, dengan gambar ini seharusnya sekarang lebih paham, ya, understanding-nya kecapai, ya. Jadi ketika Anda belajar menjurnal itu sebenarnya nggak lagi ngapain sih, gitu kan ya? Lagi melakukan proses siklus akuntansi sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi diproses ya. Nah, dengan teknologi informasi, semua sistem ini bisa tidak terlihat. Artinya sistem yang bekerja. Ya kan? Nah, inputnya apa? Kas masuk, kas keluar, atau kita kenal dengan voucher, bukti-bukti, kas masuk, kas keluar,
naik pesawat, beli tiket pesawat. Nah, bukti tiket pesawatnya itu disebut dengan inputannya, ya kan ya, voucher kas keluarnya kan gitu ya, ya kan. Nah, meskipun sekarang secara elektronik itu sudah terintegrasi ketika transaksi terjadi secara elektronik, semuanya sudah langsung berproses, kemudian sehingga dihasilkan laporan keuangan. Kalau dalam perusahaan-perusahaan UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar ini di proses input ini mereka sudah menggunakan sistem POS namanya, misalkan ya, point of sale. Jadi transaksi kas itu sudah tercatat langsung, tinggal ditambah nanti transaksi non kas, akrualnya, ya. Nah kemudian sehingga sini sudah menjadi laporan keuangan, ya. Nah berikutnya adalah proses akuntansi, proses audit, ya. Berikutnya adalah proses audit, ya. Proses audit, apa itu proses audit? Tadi kan sudah disebutkan adalah melakukan verifikasi. Apa itu verifikasi? Pengujian. Atas apa? Internal kontrolnya sudah sejalan belum? Sudah sesuai belum dengan apa yang mereka prosedurkan gitu kan ya? Sehingga nanti bisa auditor menyimpulkan apakah tingkat resiko dari pengendalian internalnya itu tinggi, rendah, ataupun sedang, kan gitu ya. Nah, kemudian juga penilaian risiko audit. Tentunya sebelum melakukan proses audit, auditor harus mengukur tingkat risiko audit. Apa risiko audit? Risiko tidak terdeteksinya salah saji material, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh auditor? Melakukan pengujian. Ini disebut tadi di dalam opini tadi, auditor melakukan verifikasi berdasarkan proses audit kami gitu ya. Nah, audit itu adalah melakukan verifikasi atas klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan. Ya, di sini ada juga unsur perpajakan yang harus dihitung oleh auditi ataupun manajemen, kemudian diverifikasi oleh auditor. Nah, dengan demikian apa perbedaan mendasarnya ya antara tanggung jawab manajemen? Tanggung jawab manajemen adalah menyelenggarakan laporan keuangan atau menyelenggarakan proses siklus akuntansi ini, ya, akuntansi keuangan dan pajak ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan juga, ya. Dan proses tanggung jawab auditor adalah melakukan verifikasi ataupun tadi pengujian ataupun audit tadi berdasarkan standar audit, ya. Nah, nanti dihasilkanlah laporan keuangan audited seperti yang sebagaimana tadi sudah kita bahas ataupun kita lihat bersama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke, saya stop dulu share-nya karena waktu kita terbatas. Saya berharap tadi kuliah singkat tadi cukup bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti kita bisa akses di YouTube ya, YouTube channel woodeducated.com. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.